Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Nevan Askafiardi, Pangeran Lingkungan Hidup tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, Nevan akan mengajak Sobat Hijau untuk belajar bersama dari sosok hebat, seorang profesor yang masih cukup muda dalam bidang pendidikan pengetahuan pendidik matematika. Ialah Profesor Roselina Ekawati, MSc PhD. Nevan cukup akrab dengan sosok satu ini. Di kantornya, profesor ini dipanggil dengan nama Kak Ros. Kak Ros ialah guru besar di bidang pengetahuan pendidik matematika. Apa kabar Kak Ros? Baik, Nevan. Selamat ya atas capaian sebagai seorang profesor di bidang pengetahuan pendidik matematika Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan Matematika. Terima kasih. Profesor atau guru besar itu apa sih Kak Ros? Oke, good question, Nevan. Jadi profesor atau guru besar itu adalah jabatan akademik tertinggi. Nah, jadi kalau jadi dosen ya itu sudah paling tinggi jabatan akademiknya. Terus yang Kak Ros lakukan apa sih kok bisa jadi guru besar atau profesor itu? Wah, ini perjalanannya panjang ya. Jadi sejak jadi dosen kita meniti karir, jadi mulai dari asisten ahli, jadi ada jabatan fungsional namanya asisten ahli, kemudian lektor, kemudian ada lektor kepala, baru guru besar. Jadi ini berjenjang. Jadi sebelum mencapai guru besar ada itu prosesnya ada ya? prosesnya begitu. Terus Kak Ros bilang kalau memiliki kepakaran mengenai pendidik matematika. Memangnya ada apa dengan para pendidik matematika di sekolah-sekolah di Indonesia? Oke, jadi saya tertarik dengan guru ya. Pendidik matematika di sini itu maksudnya adalah calon guru dan guru yang sudah mengajar di sekolah. Jadi sejak 2006 udah mulai belajar tuh bagaimana mengajar matematika yang menyenangkan. Kemudian sampai 2008 saya S2. Kemudian 2012 sampai 2015 saya mulai tertarik, ini kenapa sih kok matematika dianggap sulit ya? Ada apa? Jangan-jangan gurunya seperti apa nih? Nah, itulah dari situ pengen tahu sehingga melakukan yang namanya research, penelitian. Nah, penelitiannya saya itu tentang pengetahuan guru di Indonesia. Itu ceritanya panjang, Neva, nanti boleh tanya lebih lanjut. Hasil penelitian tentang guru tuh apa aja sih? Seperti apa maksudnya? Ya, seperti apa okay. hasil penelitiannya? Ya, jadi mulai 2012 tuh saya curious ingin tahu seperti apa sih guru-guru. Waktu itu saya meneliti guru SD ya. Nah, yang sudah di lapangan. Jadi saya melakukan penelitian, ngambil subjek itu sampai 273 guru segerbang Kertasusila. Jadi tidak hanya di Surabaya. Jadi terus kemudian kota-kota lainnya. Jadi Gresik, Gerbang Bangkalan, Mojokerto ya, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Jadi sebar angket, ingin tahu seperti apa sih guru-guru SD di wilayah tersebut. Nah, jadi kita tahu sebenarnya ada apa dengan guru-guru kita. Jadi waktu itu temuannya begini, Nevan, itu tahun 2013 ya. Saya ingat 2013 itu masih banyak guru-guru itu ngajarnya masih ada salah konsep. Nah, ternyata kenapa sih kok ngajarnya salah konsep? Ada apa? Ternyata ketika dicari tahu pengetahuannya ya memang masih perlu ada perbaikan atau peningkatan. Tapi tidak hanya yang itu ya, ada juga guru yang sudah well prepare, artinya pengetahuannya sudah bagus, ngajarnya pun bagus. Jadi ada keterkaitan antara pengetahuan sama kompetensi dia mengajar begitu. Jadi masih ada guru yang salah konsep ya?
Oh iya Kak Ros, seperti apa sih guru-guru yang salah konsep tersebut? Oke, jadi ini kita batasi bahwa ini penelitian tahun 2013 ya. 2013 dan hasil penelitiannya ini sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Jadi sudah diakui hasil penelitian ini. Nah, memang pada waktu itu ditemukan ada guru yang pengetahuan secara paper and pencil itu rendah ya, terkait dengan matematik dan pedagogiknya. Jadi ketika mengajar itu ditemukan salah konsep. Misalnya gini Evan, kalau saya punya soal matematik ya, dua buku itu harganya 10.000. 2 buku 10.000. Nah, kalau 3 buku berapa Evan? Satu buku 10.000. 2 buku 10.000. Oh jadi satu buku itu 5.000. Kalau 3 buku 15.000. Oke, Nevan caranya gimana? Ya 2 buku kan 10. Berarti dibagi 2 kan 5.000. Jadi satu buku 5.000. 10.000 dibagi 2 5.000. Iya. Dikalikan 3 gitu Iya. kan? Oke, bagus ya. Iya. Pernah saya temukan itu ada siswa yang menjawab seperti Nevan, itu disalahkan sama bapak ibu gurunya. Kenapa? Karena nggak pakai rumus. Rumusnya pokoknya gini, 2/3 sama dengan 10.000 per X. Nah, harus seperti itu. Padahal si anak ini kan enggak 10.000. Lebih sederhana ya. Iya kan, milihnya kan unit. Nah, itu yang mengharuskan bahwa harus seperti ini. Nah, itu yang kenapa begini? Enggak, itu salah. Jadi menyalahkan si anak itu. Jadi masih berpikir bahwa ya itu satu-satunya strategi untuk mencari missing value namanya ya. Padahal kan jawabannya sama. Jawabannya sama, cuman strateginya berbeda, itu disalahin. Nah, secara konsep bahwa si guru tersebut percaya bahwa ini loh strategi, satu-satunya strategi. Padahal Nevan tadi sudah punya strategi kayak gitu kan. Kalau misalnya yang lain punya strategi berbeda, bener juga sebenarnya. Bener juga, gitu. disalahkan sama gurunya. Kok salah ya gitu. Gak bahaya gitu. Kira-kira miskonsepsi yang lain itu ada nggak? Sebenarnya banyak miskonsepsi. Jadi kalau mau baca, ini kalau di prodi saya, bukan matematika, itu terkait miskonsepsi itu banyak sekali diulas, mulai dari level SMP, SD, SMP, SMA. Mahasiswa di kampus itu mengulas satu persatu miskonsepsi yang terjadi di beberapa topik gitu. Jadi kalau Nevan tanya ada nggak, banyak sekali. Oh iya, Kak Ros ini sejak kapan sih suka dengan bidang matematika dan kenapa kok suka dengan matematika ini? Sejak kecil ya. Sejak kecil suka matematika karena karena sosok ayah yang kalau belajar tuh pokoknya belajar matematik gitu. Jadi terbiasa dengan matematika gitu. Oh iya, Kak Ros, teman-temanku loh itu banyak yang tidak suka matematika. Menurut Kak Ros, bagaimana caranya agar anak yang tidak suka menjadi suka dengan matematika? Oke. Seperti tadi contohnya yang tak contohin ya, yang tadi 2/3 sama dengan 10.000 per X, harus kayak gini. Nevan kalau misalnya diminta gurunya caranya harus seperti ini, seneng nggak? Nggak seneng. Kenapa nggak seneng Nevan? Balik tanya deh jadinya. Ya kan kepengen mencari dengan cara sendiri akan lebih sederhana. Oke, jadi poinnya adalah bisa jadi salah satu penyebab siswa itu tidak suka ya melihat atau menjadi ya karena gurunya mengajarnya seperti itu. Gitu. Jadi harus pakai rumus ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira misalnya, ini saya kasih contoh. 1 dibagi 1/4 berapa Nevan? Bagi 1/4
Nah, 1 dibagi 1/4. Gurunya Nevan gimana ngajarinnya? Gurunya Sama dengan 4. dari mana? 1 1 dibagikan 1/1 dibagi 1/4. Itu 1 dikali 4/1 gitu caranya. Nah, oke. Dibalik itu. Nevan tahu nggak kenapa kok dibalik? Enggak. Nah, ya itu. Yes, pokoknya gitu ya. Iya. Pokoknya itu Harus gini. harus dibalik gitu. Ketika ditanya, kenapa ya kok dibalik? Sampai sekarang Nevan nggak tahu. Enggak. Nah, itu yang akhirnya banyak yang ngapain sih belajar matematika? Untuk apa sih belajar matematika? Kenapa sih 1 dibagi 1/4 itu kok bisa dibalik? Nah, itu yang mungkin bisa jadi penyebab anak adik-adik yang sekolah ini yang sedang belajar matematik ini pengen tahu. Itu 1. Yang kedua, itu mereka nggak tahu kegunaannya di dunia nyata. Kenapa sih harus saya bagi 1 dibagi 1/4 Iya, itu? karena teman-teman Nevan tuh mengira kan, ini kan juga nggak ada gunanya sih saat nanti pas kerja gitu. Gak ada gunanya ya Iya. belajar pecahan di SD. Gitu. Nah, artinya apa? Berarti ada yang kurang di sini, yaitu mengaitkan matematika dengan dunia nyata. Ya kalau tahu manfaatnya, kalau tahu kegunaannya di dunia nyata pasti akan senang. Terus Kak Ros, kaitannya tuh apa sih dengan dunia nyata? Jadi gini, kalau mau membuat siswa itu senang dengan matematik, khususnya siswa SD ya, kayak Nevan sekarang di SD kan. Jadi kita harus mulai belajarkan matematika itu dari situasi. Ya, dari situasi. Misalnya saya ingin membagi kue ini menjadi 4 bagian, berarti kan 1 kita dibagi 4. Oke, saya ingin membagi 2 kue menjadi 6 bagian. Nah, itu maknanya apa? Itu 1. Jadi mengajarkan matematika melalui situasi yang real di anak. Ya. Apa contohnya yang suka real ya, yang real misalnya Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan konteks-konteks yang close, yang dekat dengan siswa. Contoh ya, nah ini contoh. Pernah nggak waktu itu ada di satu waralaba ada BTS? Ya BTS. Nah itu lagi anak-anak itu kan seneng-senengnya dengan BTS. Nah, bawa konteks itu di di kelas itu pasti seneng. Wah, ini BTS. Oke, saya punya BTS ini ya, makanan ya. Ini kalau ini harganya sekian. Jadi menggunakan situasi sambil belajar. Biar murid-muridnya juga sambil senang gitu ya. Betul. Oh iya Kak Ros, ada nggak sih cara lain agar anak-anak tuh suka dengan matematika? Ya, kalau kita bicara di sekolah, maka ini kan cara yang harus digunakan oleh guru ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama ketika belajar matematika jangan langsung ke rumus gitu. Jadi kita mulai dengan situation ya, contextual situation. Terus kemudian anak-anak itu belajar menggunakan situasi tersebut, itu yang pertama. Yang kedua mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Contoh kalau kalau murid-murid senang seperti BTS gitu ya. Itu konteks ya. Kalau media itu mungkin Nevan juga pernah ya pakai yang ular tangga. Terus apa itu rumah perkalian. Nah, itu kan media-media yang dibawa di kelas, kemudian mereka bermain sambil menggunakan media rumah perkalian. Bermain sambil belajar. Betul, gitu. Itu kalau guru ya, kalau kita bicara di guru. Jadi situasi di dalam pembelajaran itu jangan sampai kita mendoktrin bahwa matematika ini pokoknya identik dengan rumus. Harus pakai rumus. Nggak boleh kayak gitu ya. Malah si rumus ini tadi itu harus ditelusuri, dicari oleh si siswa. Bagaimana? Ya lewat dibantu oleh Bapak Ibu guru, begitu. Oh iya Kak Ros, Nevan kan panggilan lingkungan. Apakah bisa
matematika dikaitkan dengan lingkungan gitu? Oh, sangat bisa. Jadi ada satu pendekatan pembelajaran matematika namanya matematik realistik ya, atau realistic mathematics education. Oh, iya. Dulu saya belajar itu tahun 2006 sampai 2008 di Belanda waktu itu. Jadi RMI itu tadi memang menitik beratkan belajar matematika dengan lingkungan sekitar sebagai konteks, ya kan, realistik, real gitu. Nah, lingkungan environment itu lingkungan bisa menjadi salah satu konteks. Apa ya contohnya, Nevan pangeran lingkungan hidup ya? Ya. Biasa apa yang Nevan bisa kerjakan terkait dengan lingkungan? Seperti menanam tanaman, menyiram tanaman, dan sebagainya. Buang sampah. Buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Oke. Misalnya guru, bapak ibu guru bisa tuh ngangkat konteks itu. Mau membuat bak sampah misalnya, dengan volume tertentu. Katakanlah saya mau buat bak sampah dengan volume berapa ya? 27 meter. Wah, tinggi banget 27 meter. Berapa meter gitu ya. Nah, kita bisa minta siswa itu menghitung berapa volume dari bak sampah itu tanpa menggunakan rumus loh ya. Nah, bagaimana alat bantunya kita bawa kotak. Wah, ini loh ya, ini miniatur bak sampah nih. Nah, terus sampah-sampahnya kita buat media, makanya tadi media kecil-kecil. Kira-kira kalau ini 1 cm kubik ya. Iya, itu ada berapa nanti? Betul, kalau dimasukkan di kotak yang kita buat miniaturnya. Nah, seperti itu. Konteksnya sudah di dalam otak anak itu sudah oh, ini bak sampah. Ini meskipun miniatur, ini miniatur bak sampah begitu. Ya, atau mungkin bisa ada banyak sekali lingkungan konteks terkait lingkungan yang lain. Oh iya, Kak Ros, Nevan denger tadi Kak Ros pernah di Belanda ya, S2 tuh tahun 2028. Bisa diceritain kan perjalanan Kak Ros S1, S2, S3 gitu? Oh ya, S1 itu di Mathematics Erlangga, UNER ya, Universitas Erlangga. Itu di Indonesia? Iya, di Indonesia. S2 2006 sampai 2008 ke Belanda, ke Utrecht University. Utrecht itu senternya Belanda gitu. Nevan harus ke sana. Kemudian S3 saya berangkat 2012 sampai 2015 di National Taiwan Normal University. Bidang saya pendidikan matematik begitu. Bahasa apa? Di Taiwan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris semuanya. Ada yang ngomong pakai bahasa Cina gitu? Oh iya ada. Kalau sehari-hari keluar ya saya pakai bahasa tubuh karena nggak bisa. Motivasinya pengen segera lulus, pengen segera kembali ke Indonesia, jadi fokus belajar. Ya akhirnya tidak sempat belajar bahasa Mandarin ya, tapi tidak boleh ditiru. Ini seharusnya adik-adik muda itu harus memanfaatkan mumpung di sana belajar harusnya gitu ya, gitu. Kak Ros, ada pesan nggak nih buat kita semua agar semangat dan cinta dengan matematika? Kalau pesan mungkin lebih ke Bapak Ibu guru ya, artinya begini, kalau kita mengajar siswa SD maka kita harus mengajar siswa tersebut sesuai dengan umurnya gitu ya. Jadi kalau siswa SD itu kan masih konkret ya, operasional konkret. Nah itu maka kita harus mengajar matematika itu dikaitkan dengan hal-hal konkret, jangan banyak rumus-rumusnya begitu. Kemudian adik-adik kalau supaya terus senang dengan matematik ya, sebaiknya banyak baca literasi gitu ya. Ini perlu pembiasaan juga. Jadi literasi itu tidak hanya literasi yang bacaan gitu ya, nanti bisa memilih buku-buku yang di dalam bacaan itu sebenarnya ada matematikanya.
dikemas. Ada beberapa buku yang saya temukan itu ada buku bacaan yang di dalamnya itu sebenarnya sudah ada belajar matematikanya. Mungkin itu ya yang ini mulai dibiasakan. Nevan juga perlu tidak boleh malas membaca ya gitu. Harus. Jadi kalau tadi saya bilang belajar matematika lewat situasi, karena Nevan ini kan di level SD ya, operasional konkret. Jadi belajar matematika harus dari hal-hal yang konkret. Nah, sekarang di Indonesia ini mulai digerakkan AKM ya, AKM itu terkait dengan numerasi. Ini salah satu strategi juga sebenarnya Nevan, supaya adik-adik siswa itu mulai terbiasa dengan situasi yang dikemas dalam soal cerita. Nah, biasanya kalau soal cerita takut kan? Iya, takut. Panjang malas baca itu karena nggak biasa baca begitu. Nah, sekarang ada AKM, ada soal cerita di situ sehingga membiasakan siswa itu baca begitu. Agar tidak malas untuk membaca soal. Kemudian konsep rumus itu sebaiknya ya tidak langsung dihafalin gitu. Ini menurut saya rumus itu tidak dihafalin tanpa dipahami gitu. Kalau sudah paham, insya Allah tidak usah pakai hafalin rumus yang panjang-panjang kok gitu ya. Kalau dulu mungkin harus hafal rumus ini, tidak. Sekarang penanaman konsep yang utama gitu. Jadi kalau sudah konsepnya sudah dapat, Nevan ada soal cerita, mau ada soal bentuk A, B, C, D, E, Nevan akan bisa. Kalau misalnya mau pakai drilling ya, di drilling soal-soal itu gitu ya. Kalau nanti soalnya sudah digeser saja bentuknya, itu akan kesulitan karena nggak paham di drillnya hanya bentuk-bentuk itu saja. Nah, seperti jauh menarki bukan? Yang awalnya kita kira sulit ternyata mengasihkan loh, yaitu matematika. Matematika itu penting loh karena bisa kita aksikan di dunia nyata. Jadi kalau kalian menerima pelajaran matematika, semangat ya, jangan menyerah, jangan malas. So, sampai ketemu lagi di podcast Nevan selanjutnya. Bye.